Bab 108, Kecemburuan. Ini akhir pekan yang panjang. Jen dan Sophie terkurung di dalam rumah. Menggagalkan semua rencana yang sudah mereka susun demi kakak ipar. Tidak, demi hidup mereka yang lebih tenang ke depannya. Sekarang semboyan hidup mereka adalah dekat bersama kakak ipar. Semakin dekat, semakin baik. Karena kakak ipar yang bahagia akan membuat kakak Saga jauh lebih bahagia. Hal apa lagi yang dibutuhkan demi kedamaian rumah ini? Jika kakak Saga mereka senang, maka semua akan berjalan dengan baik di semua lini kehidupan. Di rumah utama, semuanya duduk manis di depan TV. Pak Mun sudah menyiapkan 3 buah jus buah segar dan potongan buah dalam mangkuk kaca, beserta sekotak stroberi kesukaan semua penghuni rumah. Jen muncul dari depan rumah membawa sekantong belanjaan, yang baru diantar ojek online. Dia menyembunyikan kantong belanjaannya di balik punggungnya saat berpapasan dengan Pak Mun. Pak Mun, kami boleh kan ngemil keripik ya? Masa suasana begini harus makan buah lagi? Yang diajak bicara tidak menjawab. Karena tanpa perlu dijawab pun, dia tidak senang dengan apa yang dilakukan Jen sekarang. Tapi tentunya Jen tidak peduli, sorot mata tidak suka Pak Mun. Sementara Dania cuma geleng kepala, menyaksikan perang dingin antara mereka. Dia menaikkan kakinya ke atas sofa dan meletakkan bantal di atasnya, mendekap dalam pelukannya. Pak Mun bisa istirahat sekarang, sudah gak apa-apa kok. Dia merasa tidak nyaman, karena Pak Mun setelah meletakkan makanan di atas meja, dia tetap berdiri tidak jauh dari duduk Dania. Tidak apa-apa Nona, seperti mengatakan dia seharusnya memang melakukan hal itu. Kalau kamu nonton Tuan Saga juga, duduklah. Dania menunjuk sofa di sampingnya. Kalau Pak Mun merasa tidak nyaman, bisa ambil kursi yang lain, tapi saya minta Pak Mun duduk. Laki-laki itu menganggukkan kepala, lalu entah pergi kemana dia sudah muncul membawa sebuah kursi. Dia duduk tidak jauh dari sofa Dania. Tempatnya duduk bisa dengan jelas melihat apa yang sedang dilakukan Dania. Wanita itu mengambil sekotak stroberi dan meletakkannya di atas bantal di depannya. Dia makan sudah dengan lahap, sambil mendengarkan salam pembuka dari para jurnalis media TV. Mereka mendengarkan seremonial pembukaan dan juga acara hiburan. Kak Jen, ramai sekali. Untung kita tidak ke sana. Sophie mulai membuka satu keripik kentang besar di tangannya, mulai memasukkan ke mulutnya. Kerenyahan nanti ada bandingannya dengan buah yang ada di dalam mangkok di atas meja. Kakak ipar mau. Enak tahu daripada itu. Sophie menunjuk stroberi yang sedang dinikmati Dania. Udah, makan aja sepuas kalian. Nanti aku ambil sendiri kalau mau. Pak Mun semakin terlihat tidak suka. Fokus kembali ke TV. Para penyanyi nasional memeriahkan panggung dengan lagu-lagu mereka. Ada beberapa orang yang naik dan membuat banyolan-banyolan dengan kata-kata mereka. Semua terlihat sangat terhibur. Tuan Saga datang ya? Ya Tuhan, dia terlihat sangat tampan, walaupun ada di tengah kerumunan orang begitu. Apa yang kupikirkan? Kak Saga muncul. Dia keren sekali ya. Kakak ipar, aku iri padamu. Bagaimana kau bisa menikah dengan orang sekeren Kak Saga? Jen seantusias biasanya kalau membicarakan Saga. Menepuk-nepuk bahu Sophie di depannya meminta persetujuan. Kau juga beruntung punya kakak sekeren kakak Saga kan? Membalikan kata-kata Jen. Sophie dan Jen tertawa sambil memegang keripik masing-masing. Kenapa ada Kak Helen di sana? Kamera TV menunjukkan sesosok cantik yang sedang duduk dengan elegannya. Senyum secerah mentari yang tampak di bibirnya. Jen dan Sophie panik dan saling pandang, bersamaan melihat ke arah Dania. Apakah Saga mengajaknya? Memandang Dania lagi. Kakak ipar gak diajak Kak Saga apa? Tidak sadar kalau pertanyaannya itu akan menyulut api. Sophie mencubit lengan Jen yang tidak tahu tempat bertanya. Dania diam, wajahnya sudah tampak murung. Dia memasukkan stroberi ke mulutnya. Tidak menggubris yang dikatakan Jen. Tuan Saga memang tidak mengajaknya. Kemarin hanya sekretaris Han yang mengajaknya, tapi dia menolak. Dia ingat bahkan dia menanyakan tentang keberadaan Helen. Apa akan datang di peresmian atau tidak. Tapi jawaban sekretaris Han hanya jawaban menyebalkan seperti biasanya. Tapi kenapa ada Helena di sana? Jadi tetap saja ya. Ini kan danau hijau, tempat penting untuk kalian berdua. Kenapa semalam kau minta aku mengandung anakmu? Saat melihat Saga duduk di samping Helena, Dania tiba-tiba hatinya merasa dihianati. Dia merasa sangat kesal. Entah datang dari mana bara cemburu yang tiba-tiba muncul itu. Dia terdengar menggeram kesal sambil menatap layar TV. Dalam hati dia memaki. Jan dan Sophie menatap kakak iparnya khawatir karena raut wajah Dania sudah aneh. Kakak ipar, tapi Kak Saga terlihat terkejut kok. Dia pasti tidak tahu kalau Kak Helen akan muncul. Sophie bicara, menunjuk wajah Saga dan rautnya di layar TV. Mana mungkin sekretarisnya bahkan punya kekuatan supranatural yang bisa menebak apa yang aku lakukan. Tidak mungkin dia tidak tahu Helen akan ada di sana. Benar, lihat wajah Kak Saga yang kesal itu. Jen berusaha menghibur kakak iparnya. Kenapa sekarang kau benar-benar membenci Kak Helen ya? Bagaimana dia tidak bisa tahu diri ini sih? Cinta, dia sedang memperjuangkan cintanya. Tapi aku benar-benar benci ini. Daniel langsung berdiri bangun mengangkat tubuhnya dari sofa membuat bantal dan stroberi di atasnya jatuh terburai di lantai. Semua orang terkejut melihatnya.
Jen yang dari tadi rebahan sambil ngemil cantik tidak memikirkan berapa kalori yang masuk ke perutnya langsung bangun. Kakak ipar mengambil bantal di dekat kaki Dania. Dia merasa sangat khawatir. Nona, Anda tidak apa-apa. Pak Mun mengumpulkan stroberi yang bercacaran agar tidak terinjak dan mengotori kaki nona mudanya. Tidak apa-apa pak, saya mau masuk ke kamar sebentar. Dania merasa sikapnya juga berlebihan. Kenapa dia bisa merasa semarah ini? Kakak ipar, jangan marah. Kak Saga juga tidak bicara apapun dengan Kak Helen kok. Kakak ipar lihat kan? Jen menarik tangan Dania agar duduk di sampingnya. Walaupun mereka terlihat serasi seperti sepasang kekasih, tapi pandangan dingin Kak Saga sudah membuktikan perasaannya. Kak Jen, gak perlu bilang mereka serasi juga kali. Sophie memukul tangan Jen. Iya, kamu menyebalkan sekali Jen. Sekalian suruh Tuan Saga menikahinya saja. Jawaban Dania membuat wajah Jen berubah pias. Dania melepaskan tangan Jenika, adik iparnya itu panik. Apalagi saat Dania sudah berjalan meninggalkannya. Dia lari mengejar. Kakak ipar, bukan maksudku begitu. Sial, dia cemburu sekali. Kakak ipar jadi sensitif begini. Memeluk Dania seperti yang dilakukan kemarin, membuat Dania semakin kesal saja. Dia menggoyangkan tubuhnya. Aku mencintai kakak ipar dan mendukung kakak ipar kok, sumpah. Kakak ipar jauh lebih serasi dengan Kak Saga. Dibanding Kak Helen, dia mah lewat, gak ada apa-apanya. Cih, berbohong juga harus ada batasnya kan? Tapi sepertinya Dania senang mendengar kata-kata bohong Jen. Buktinya dia sudah mulai tersenyum. Iya, sudah sana, lepaskan aku. Aku masuk kamar sebentar. Kakak ipar gak marah sama aku kan? Belum melepaskan pelukannya. Dania menggelengkan kepalanya, menepuk bahu Jen agar adik iparnya ini melepaskannya. Sudah, sana. Mendengar itu Jen bernafas lega dan melepaskan pelukannya. Walaupun tidak rela, tapi dia membiarkan Dania berjalan menaiki tangga untuk masuk ke dalam kamarnya. Pak Mun, kakak ipar gak marah sama aku loh. Jangan mengadu yang tidak pada Kak Saga ya. Intonasi suaranya sudah mengancam Pak Mun. Laki-laki itu hanya diam tidak menjawab. Dia menatap Dania yang semakin menjauh menaiki anak tangga. Jangan mengadu pada Kak Saga ya. Dia mengulangi pertanyaannya. Dia bahkan mendekat, memastikan. Baik Nona. Setelah menjawab, Pak Mun membawa kotak stroberi yang masih tersisa separuh itu ke dapur. Sudah tidak penting lagi dia duduk menonton di sana, karena Nona yang harus diawasi sudah masuk ke dalam kamarnya. Setelah mendengar jawaban Pak Mun, Jen baru bisa kembali tenang. Dia duduk dan meraih keripiknya lagi. Acara bahkan belum selesai. Peresmian yang dilakukan Saga saja belum dimulai. Kakak ipar pasti kecewa kan? Kenapa Kak Saga pergi dengan Kak Helen sih? Jenika. Iya, aku rasa kakak ipar cemburu sekali kali ini. Memasukkan banyak keripik ke mulutnya. Hehe, katanya tidak suka, tapi sekarang dia cemburu kan? Artinya dia sudah mencintai Kak Saga kan? Tidak sadar juga. Jenika dan Sofia malah tertawa merasa menemukan harta karun dunia perasaan Dania. Saga naik ke podium. Kakak ipar, turunlah. Kak Saga sedang naik ke podium. Jenika berteriak di bawah tangga. Tidak ada sautan, akhirnya dia kembali ke sofanya. Sementara itu Dania memendamkan diri di atas tempat tidur. Dia tidak mendengar suara Jenika. Dia tidak melihat sambutan Saga yang secara tidak langsung menyebutkan dirinya. Dia menarik selimut, merasa kesal. Lantas apa arti kebaikannya padaku selama ini? Cih, menyuruhku mencintainya bahkan mengandung anaknya. Pada akhirnya dia benar-benar kembali pada Helen kan? Jangan menyentuhku lagi setelah ini. Kalau kau masih menyentuhku, itu benar-benar tidak tahu malu namanya. Dania akan menunjukkan kecemburuannya dalam sikapnya. Titik, itu rencana protesnya. Tapi apa dia punya keberanian untuk melakukannya?